Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita lanjutkan materi dari perkuliahan instrumentasi elektronika kendali. Setelah kita kemarin membahas tentang datasheet, kemudian kita membahas tentang diagram blok sistem kendali, materi selanjutnya adalah kita akan membahas yang namanya multiplexer dan sedikit nanti tentang kalibrasi seperti itu. Oke, multiplexer ini sangat penting, itu biasanya akan kita temui ketika kita berhadapan atau berhubungan dengan sensor dengan jumlah banyak, seperti itu. Contohnya, misal kita memiliki banyak input output di sini. Ini contoh yang pertama, di sini kita punya ada 8 buah output di sini, yaitu sebuah LED ada 8 buah. Kemudian kita akan mengendalikan nyala lampu dari LED ini dengan hanya menggunakan 3 buah atau 4 buah pin saja di sini. Jadi kita akan mengendalikan 8 buah output dengan 4 buah input. Seperti itu. Jadi ini ditemui ketika sebuah mikro kita itu pinnya terbatas. Contohnya seperti Arduino Nano ataupun Arduino Uno di sini. Oke, itu contoh yang outputnya banyak dan hanya memiliki misal 3 atau 4 buah pin di sini. Jadi kita akan mengendalikan 8 buah lampu LED ini dengan menggunakan 4 pin. Nah, itu caranya dengan menggunakan tambahan satu IC di sini, yaitu IC 4051 atau jenis IC multiplex. Kemudian contoh yang lain itu ketika kita memiliki 8 buah data ya di sini ya. Jadi ini datanya adalah data tegangan, nilainya mulai dari 0,5, 1, 1,5 volt. Jadi ada 8 sampai 5 volt, 8 buah data. Kemudian data ini akan kita baca dengan menggunakan hanya satu buah jalur ADC saja. Nah, pada Arduino Uno itu jalur untuk pembacaan data ADC-nya itu cuma ada 6. Lalu data yang harus kita baca itu ada 8. Tentunya portnya itu kurang, port inputnya kurang kalau Arduino Uno hanya tersedia 6 buah. Opsinya kita bisa ganti pakai Arduino Mega dengan resiko lebih besar untuk papan PCB-nya, atau kita bisa pakai tambahan satu IC namanya 4051 atau IC multiplexer. Jadi IC ini dia bisa berperan sebagai input atau output, jadi hanya menyediakan jalur saja. 8 jalur itu bisa berupa output yang tadi lampu LED atau input yaitu berupa data sensor 8 buah seperti ini. Nah, pada contoh ini itu saya hanya pakai satu buah jalur ADC saja. Cuma A0 tapi bisa untuk mengukur 8 buah sensor. Jadi sudah sangat ngirit pin ya. Kemudian juga ada 3 tambahan pin yang berfungsi untuk mengendalikan jalur channelnya. Jadi model dari pengendaliannya itu seperti ini. Oke, kita lihat contoh yang ini dulu. Jadi kita play. Jadi model pengendaliannya adalah dia menggunakan kombinasi biner 1, 0. Jadi ini adalah bagian yang A-nya ini A, ini B, ini C. Jadi kombinasi antara pin input A, B, dan C ini itu digunakan untuk menentukan jalur mana yang tersambung dengan bagian X ini. Nah, bagian X ini adalah dia tegangan negatif. Jadi menyambungkan bagian negatif di jalur yang X0 sampai X7 ini dipilih salah satu berdasarkan pada kombinasi pin A, B, C-nya. Oke, biar lebih jelas kita lihat datasheet dari IC 4051 di sini. Oke, untuk jenis multiplexer itu ada 3, yaitu 4051, 4052 dan 4053. Ini contohnya di sini.
Oke, ini ada 4051, itu dia 8 buah pin disambungkan dengan satu buah pin. Kemudian kalau yang 4052 itu 4 buah 4 buah, jalur disambung dengan satu input. Kemudian ada yang bawahnya 4 jalur bawahnya ini yang X-nya ada 4, Y-nya ada 4, itu masing-masing 4 buah tersambung dengan X dan Y. Oke, kemudian untuk yang 4053 itu 2 jalur, disambung dengan satu jalur. Jadi 8 channel, keluarannya adalah satu channel, yang ini 4 channel, keluarannya adalah satu channel, dan ini 2 channel, keluarannya adalah satu channel, seperti itu. Jadi prinsip kerjanya adalah seperti ini. Oke, ini pin ABC yang tadi saya tunjukkan. Jadi kalau nilai ABC-nya itu adalah 000, maka channel 0 itu akan tersambung dengan COM ini. Kemudian jika ABC-nya itu 100, diberikan logika 100, maka COM akan tersambung dengan channel 1. Kemudian kalau 010 ini, COM ini akan tersambung dengan channel 2, dan seterusnya sampai nilai ABC-nya itu logikanya 111, maka dia akan tersambung, channel 7 akan tersambung dengan bagian COM-nya ini. Jadi modelnya untuk menyambungkan channelnya ini itu dengan switching. Jadi bergantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik ke sana lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita harus membuat program switching-nya seperti ini. Program switching-nya supaya bisa tersambung dengan semua pin. Kemudian ketika berada di channel 0 itu datanya disimpan. Channel 1 data disimpan, channel 2 data disimpan. Itu kalau berupa input. Kalau berupa output disambungkan seperti itu. Contohnya kita akan lihat simulasi Proteus-nya, kita play. Nah, untuk bisa nyambung ke X0, maka logikanya itu harus 000. Nah, kalau mau nyambung ke channel 1, logikanya adalah A-nya dikasih nilai 1 di sini, B sama C-nya 0. Oke, jadi kita mau nyalakan ini nomor 2, maka yang A-nya itu kita kasih logika 1. Tek. Oke. Jadi otomatis yang tersambung dengan bagian X itu adalah channel 2. Kemudian kalau kita mau nyambung ke maaf tadi channel 1 ke channel 2 ini, maka B-nya harus bernilai 1. Oke, kita ubah B-nya 1. Oke, jadi dia nyambungnya ke ini lampu D3 atau di channel 2. Kemudian selanjutnya kalau kita mau nyambung ke channel 3, maka logikanya adalah 011. Yang A sama B-nya kita kasih logika 1 di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kalau mau channel berikutnya ini, yang C-nya 1. Oke, kalau mau yang D8 ini, itu seperti ini. Kemudian kalau mau selanjutnya, 101. Berarti kalau mau bawahnya sini, ini. Kemudian kalau yang ini, kita cek lagi 110. Oke, 110. Kemudian kalau mau yang paling bawah, nilainya 1 semua. Nah, ini kalau bagian untuk output ya. Jadi ini input atau output. Oke, ini masuk ke dalam sana. Oke, memberikan tegangan negatif. Berarti ini output. Bisa output, bisa input ya. Karena ini bisa ke sana atau ini yang ke sana. Seperti itu. Oke, ini prinsip kerja dari sebuah IC multiplexer di sini. Oke. Kemudian kita akan kasih contoh yang lain. Kalau ini kan I/O biasa. Nah, contoh yang lain adalah, saya ingin membaca 8 buah tegangan di sini ya. Ada U1, X0, X1, X2, X3, 4, 5, 6, dan 7 itu saya tampilkan di LCD ini. Oke, nilainya adalah 0,5, ini nilainya 1 volt, kemudian yang ini 1,5, yang ini adalah 2 volt, yang ini 2,5, 3, 4, 5 volt di sini. Oke, kita cek nilainya apakah benar. Oke, ini 5 volt ya, sesuai ya yang tadi 5 volt. Sebentar, kita play dulu. Bisa diganti nggak? Ternyata nggak bisa diganti. Oke, kita buat gini aja. Kita kasih potensio di sini.
Oke, kita kasih potensio yang bisa digeser. Mana ya? Potensio yang bisa digeser tuh kita coba ini. Bisa nggak nih? Oh, gini bisa. Oke, kita minor dulu. Mirror. Kemudian ini kita kasih tegangan positif. Ini groundnya di sini. Kemudian kita akan sambungkan ke sini. Supaya lebih jelas, kita kasih DC voltmeter. Oke, biar bisa tahu ya nilai tegangan DC-nya itu berapa. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat untuk yang ini tersambungnya di X7, kita bisa naikkan nilainya. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang lain itu memang tegangannya tetap, tidak kita naikkan atau turunkan, kita buat di 4,5. Nah, dengan menggunakan hanya satu buah pin analog, itu kita bisa ngukur nilai tegangan, ada 8 buah di sini. Kemudian juga ketika kita ganti-ganti nilainya juga nilainya langsung berubah seperti itu. Nah, prinsip kerjanya itu sama seperti tadi, saya stop dulu, yaitu switching cepat. 00001 dan seterusnya sampai 111. Kemudian ketika sudah diganti, nilai logikanya diambil datanya. Oke, untuk programnya kita akan lihat. Yang pertama kita definisikan dulu ya. Di sini ada 3 buah pin yang akan kita pergunakan untuk switchingnya. Oke, di sini ada 3 buah pin ABC dari multiplex. Itu saya sambung dengan pin 1, 2, dan 3 di sini. Ini ya. Oke, itu sebagai in A, jadi yang pin nomor 1 itu didefinisikan atau dialiaskan atau bisa dibuat dia itu namanya adalah in A. Jadi pin 1 itu aliasnya atau didefinisikan sebagai in B, kemudian pin 2 didefinisikan sebagai in C. Itu sesuai dengan yang ada di pin multiplexernya. Jadi ini sebentar biar kelihatan. Nah, yang A itu nyambungnya ke pin 0, yang B-nya adalah 1, yang C-nya itu nyambungnya ke 2. Oke. Kemudian setelah itu saya inisialisasikan library dari LCD. Di sini saya pakai LCD-nya 4x16. Kemudian untuk konfigurasinya RS itu ke pin 8, RW ke ground, E-nya itu ke pin 9, D4, D5, D6, D7 itu 10, 11, 12, dan 13 di sini. Oke, ini untuk konfigurasi dari pin input-output dari LCD. Kemudian saya memiliki 8 buah variabel di sini untuk menyimpan data ADC dari 8 buah sensor, mulai dari data ADC 0 sampai data ADC 7 di sini. Ini teman-teman sekalian bisa ganti pakai array juga boleh. Kemudian di sini saya memiliki variabel lain yaitu variabel V0 sampai V7 untuk menyimpan data tegangan. Kalau yang ini itu fungsinya buat menyimpan data ADC seperti itu. ADC itu apa? ADC itu analog to digital converter, yaitu untuk mengkonversi tegangan analog. Jadi ini inputnya adalah tegangan analog. Dari power supply bisa, dari resistor variabel bisa. Kemudian dikonversi nilai tegangan analognya ini menjadi suatu nilai digital. Oke, untuk konfigurasi yang lain, kemudian pin in A, B, sama C itu diinisialisasikan dia sebagai output, kemudian analog inputnya di A0-nya itu sebagai input. Kemudian ini untuk inisialisasi bahwa LCD-nya itu berukuran 16x4. Kemudian saya kasih nilai awal untuk in A, in B, dan C itu nilainya adalah 0. Nah, ini adalah kombinasi dari
pin ABC yang tadi. Nah, yang pertama adalah 000, kemudian eee, saya baca pin analog A0-nya disimpan dalam data ADC 0 karena saat posisi 000 itu kita lihat di datasheet ya, oke. Saat posisi 000, channel 0 ini dia tersambung dengan COM-nya ini. Maka ketika tersambung dengan COM ini, kalau di Proteus-nya itu tersambung dengan bagian X-nya ini ya, jadi X0 nyambung ke sini ketika logika ABC-nya itu 000 nyambung ke sini, kemudian saya ambil datanya. Diambil datanya, disimpan dalam data ADC 0. Kemudian berikutnya itu adalah 100. Oke, di sini kita ganti 100. Jadi logikanya kita kasih 100, kemudian itu dia posisinya nyambung ke channel 1. Oh, berarti yang ini, data yang kedua ini itu tersambung dengan X ke sini. Jika sudah dikonfigurasikan seperti itu, maka disimpan ke data ADC 1. Untuk bacanya sama, karena cuma satu pin. Yang beda hanya variabel penyimpanannya. Jadi, kemudian kita pindah ke channel yang ketiga dengan konfigurasi 010, lalu disimpan dalam data ADC 2, dan seterusnya sampai ke nilai dari ABC-nya itu 1, 1, dan 1, disambungnya ke ini, nyambung ke data ADC 7, seperti itu. Oke. Itu untuk tabelnya bisa dilihat di sini atau bisa juga di bagian bawah dari datasheet-nya. Oke, mana ya? Untuk tabel pengalamannya. Kombinasi 1010-nya tadi di mana ya? Oke, sebentar saya carikan dulu kombinasi 1010-nya. Sepertinya tadi nggak terlalu ke bawah. Oh, di sini ternyata. Ini ya, jadi 000 dia tersambung dengan channel 1, 100, channel X tersambung dengan channel 2, dan seterusnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagian inhibit-nya ini. Sebentar. Jadi selain ada ABC, kemudian X0 sampai X7, lalu ada X-nya ini, inhibit ini harus tersambung dengan ground. Jika nanti tidak tersambung dengan ground inhibitnya, maka datanya nggak bisa keluar. Jadi kalau dia dikasih toggle atau tegangan 1 atau logika high, itu dia tidak membaca channel manapun di sini. Oke, kita coba. Oke, ini masih membaca nilainya, udah oke. Kemudian misal ini kita ganti, kita kosongkan seperti ini, maka datanya jadi kacau seperti ini, tidak bisa terbaca. Kemudian kita juga bisa kasih power di sini. Kita kasih power, kita play. Nah, datanya juga kacau juga sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini inhibitnya harus dikasih tegangan negatif ya. Atau kita coba kasih power supply di sini, kasih switch. Switch yang aktif. Jadi pilih switch yang aktif ini 2 buah, yang 2 buah. Oke, bisa. Oke. Kemudian kita drag dulu. Kemudian kita mirror. Ini yang atas kita sambung ke sini. Yang atas ke sini. Oke. Sambung ke sini. Oke, kemudian ketika ingin misal kita ingin mematikan dari 4051-nya ini kita matikan, ya kita kasih tegangan aja positif di inhibitnya ini. Kemudian kita bisa nyalakan dengan memindahkan switch-nya. Jadi bisa dimatikan atau dihidupkan pembacaannya. Itu dari datasheet-nya ini, informasinya ini. Jadi kalau inhibitnya nilainya 1 atau logika high atau nilainya itu 5 volt, maka dia akan
mematikan, jalur channel yang tersambung dengan X-nya, seperti itu, atau dengan COM-nya. Itu tentang, multiplex 4051, jadi bisa bolak-balik ya, bisa dia ngirim data ataupun nerima data. Untuk yang 4052 prinsipnya sama, 4053 secara prinsip sama, itu kemudian oke, untuk programnya yang tadi belum selesai, kita jelaskan. Oke, setelah, kita sudah ngambil data dari 8 buah sensor tadi, disimpan dalam data ADC 0 sampai data ADC 7, itu kemudian kita, berikan persamaan kalibrasi di sini. Sebentar, saya rapikan dulu. Oke, jadi, ketika mengambil data ADC 0 sampai 7 itu nilainya masih data digital, masih nilai mentah antara 0 sampai 1023 sesuai dengan ukuran dari ADC si Arduino Uno itu 10 bit atau 2 pangkat 10 itu 1024 nilainya. Kalau kita buat angka itu dari 0 sampai 1023. Nah, nilai ADC tersebut itu kita kalibrasi agar nilainya kembali ke nilai awal. Nah, nilai awalnya adalah nilai tegangan. Jadi di sini datanya itu tegangan dari 0 sampai 5 volt. Nah, untuk mengkalibrasinya itu mudahnya data ADC itu kita kalikan dengan 5 volt, kemudian dibagi dengan 1023. Itu untuk mengembalikan nilai data ADC itu menjadi nilai data tegangan tadi, seperti itu. Oke, kemudian untuk jenis datanya semuanya data float semua, jadi berupa data desimal. Setelah dikalibrasi semuanya, jadi nilai tadi, nilai suatu pengukuran itu ketika diukur oleh sensor digital, lalu dibaca dengan ADC ataupun I2C atau apapun itu perlu dikalibrasi untuk dikembalikan ke nilai awal, ke nilai, yang aslinya atau kita bisa bandingkan dengan multimeter di sini. Nah, di sini saya bandingkannya dengan voltmeter. Itu ya. Misalnya ini kita naikkan, ya nilainya juga akan naik juga. Seperti itu. Oke, coba ini saya buat komanya menjadi 2 angka yang paling belakang. Oke, kita compile dulu. Oke, teman-teman yang mau nyoba itu silahkan dari Proteusnya itu dicari ya ini ya, letak dari file hex-nya itu di bagian mana ini. Nah, ini cari file hex-nya ini linknya atau URL-nya ini kita copy ya, lokasinya kita copy, kemudian dimasukkan ke dalam Arduino-nya di sini. Dimasukkan ke program filenya ini untuk file hex-nya. Seperti itu. Oke, tadi udah saya compile. Oke, kita lihat di sini biar lebih teliti, belakangnya saya buat 2 angka di belakang koma. Ini ya. Oke, jadi harus dikembalikan ke nilai awal. Ini kurang lebihnya hampir sama ya, beda 0,01. Oke, seperti itu. Jadi untuk proses kalibrasinya itu dikali dengan 5 tadi, dibagi dengan 1023. Kemudian untuk memunculkannya ke LCD itu pakai LCD clear dulu untuk menghapus semua, karakter, kemudian tulisan yang ada di LCD-nya kita hapus. Kemudian ini adalah, letak kursornya itu untuk kita nulis X0 di sini. Kemudian di, baris 4,0 ini kita kasih data V0, koma 1 ini maksudnya di belakang koma cuman 1 angka. Kalau mau 2 angka diganti di sini 2, seperti itu. Oke, ini untuk yang baris pertama, kemudian ini baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat.
itu dia V0 sampai V3. Kemudian yang, baris pertama tapi sebelah kanan, itu yang ini, itu adalah V4, baris kedua kanan, baris ketiga kanan, dan baris keempat, kanan, seperti itu. Jadi baris keempat dari LCD itu, di sini nilainya 3, jadi karena dimulai dari 0, jadi ini maksudnya adalah baris 0, baris 1, 2, 3. Jadi dimulainya dari baris 0. Maaf, yang ini dulu ya, baris 0, baris 2, baris 3, maaf, baris 0, 1, 2, 3. Seperti itu, jadi dimulai dari 0. Untuk barisnya dimulai dari 0, untuk kolomnya juga dimulai dari 0, seperti itu. Oke, itu programnya. Kemudian kita kasih delay 500 ini untuk menahan nilainya di LCD agar tidak terhapus. Jadi cara kerjanya itu dari program ini, eee, ngerubah dulu nilai, apa itu namanya, switching-nya, ABC-nya, lalu disimpan datanya, kemudian dikalibrasi, kita kembalikan ke nilai awal, kemudian dihapus dulu nilai sebelumnya, kemudian ditampilkan nilainya, ditahan selama 500, second di sini. Ngambil data lagi, dikalibrasi, dihapus, diupdate lagi nilainya. Kira-kira seperti itu untuk prosesnya. Oke, silahkan teman-teman bisa dicoba untuk program ADC-nya. Saya akan scroll pelan-pelan kalau ingin mencoba programnya. Nanti coba saya buatkan, GitHub-nya atau apa ya, karena program ini nggak bisa di-copy di, YouTube, nanti saya buat GitHub-nya aja. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan tentang, multiplexer. Apalagi ya yang belum, oke, untuk rangkaiannya ya, rangkaiannya juga ini VSS-nya nyambung ke ground, VDD nyambung ke, 5 volt di sini, kemudian apalagi ya, ini oke, sepertinya sudah semua. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Silakan dipelajari tentang IC multiplexer atau demultiplexer. Kemudian silakan dipahami untuk prinsip kerjanya, bagaimana prosesnya, itu silahkan dipahami. Kalau perlu silahkan dicatat di buku catatan. Kemudian semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa disampaikan via grup, kelas. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.